Sekarang tim Studio Islam mengajak sahabat netizen untuk melanglang buana ke benua Afrika untuk mendengar di mana seorang pendeta yang mengajak ratusan ribu jemaatnya untuk memeluk Islam. Karena mereka murka sekali terhadap agama Kristen dan melampiaskan pada kitab suci mereka. Mari kita simak video selengkapnya. إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن عيسى عليه السلام عبده ورسوله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampret. Sungguh hal ini membuat syok, namun lucu bagi umat Islam. Kami benar-benar miris. Benar-benar luar biasa pendeta-pendeta di sana. Rata-rata mereka menang banyak sebagaimana komentar para netizen. Dan hal ini pasti membuat pendeta Udin juga panas dan berang. Karena kependetaan Syaifuddin Ibrahim di sana tidak memiliki jemaat untuk dibodohi selayaknya di Indonesia. Kami, tim Studio Islam, tidak habis pikir. Ternyata pendeta dan pihak gereja malah belak-belakan mengajari hal tabu kepada jemaatnya sendiri. Dan ini juga yang menjadi alasan kenapa Bible dilarang untuk disebarkan. Hal ini menjadi bukti dan fakta yang tidak bisa diingkari oleh umat Kristen yang menyimak video ini. Itu baru pendeta laki-laki, sementara pendeta perempuan seperti ini. Sungguh-sungguh mengejutkan para jemaat Kristen yang berada di Indonesia. Kampret. Sahabat-sahabat netizen, mohon maaf kami skip perihal moralitas pemimpin agama mereka, sebut saja pendeta wanita. Jadi benar-benar luar biasa ya pelayanan pendetanya kepada jemaatnya. Sungguh di luar nalar ajaran agama ini. Jadi tidak salah ketika pendeta Mel Altok berkata, di mana ada kantong Kristen maka di situ gila-gilaan terjadi. Jika kalian ingin menyimak full videonya, silahkan kalian bisa mengklik tulisan Gereja Mesum di bagian atas layar Anda atau di atas video ini. Nah, karena banyaknya fenomena aneh yang terjadi dan dilakukan oleh para pendeta Kristen berkulit hitam, baik lelaki maupun perempuan, akhirnya ada satu denominasi umat Kristen serta pendetanya yang kemudian sadar bahwa mereka telah ditipu oleh kitab mereka sendiri. Bahkan saking murkanya, ia sampai berteriak-teriak sambil merobek-robek kitab Bible dan membakarnya. I am burning this Bible. Because Bible is a scam and naka. The Bible is a scam. It's because of the Bible. That is why Africa, we are suffering. Africa have to be free. 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 Bible is a scam. 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 Nah, bagi sahabat netizen yang menonton kejadian ini, mari kita aktifkan akal kita dan renungkan serta bandingkan. Afrika adalah negara terbelakang dibanding dengan Indonesia yang relatif lebih maju. Orang-orang ini sangat sadar bahwa memang terdapat penipuan.
Misalnya ajaran Yesus dengan ajaran Paulus yang faktanya bertolak belakang. Yesus mengajarkan menyembah Allah dan meninggikan anak manusia sebagai seorang rasul atau nabi. Ayatnya sangat jelas di Yohanes pasal 17 ayat 3. Sementara ajaran Paulus justru bertuhan kepada Yesus. Ayatnya jelas ada di kitab Roma pasal 10 ayat 9. Itu baru dari segi keyakinan atau doktrinal. Belum lagi jika ditilik dari segi moralitas, yaitu perilaku pendetanya, seperti yang kalian tonton sebelumnya, yaitu di konten gereja mesum. Memang kebanyakan para pendeta mengkhotbahkan ayat-ayat yang normal-normal saja, atau biasa kita sebut sebagai ayat-ayat mimbar. Tapi kenyataannya tidak ada pendeta yang berani mengutip ayat-ayat seperti ini. Silakan sahabat netizen bisa baca sendiri ya di layar kalian. Sementara para debaternya sibuk merendahkan Nabi Muhammad SAW. Negara yang terbelakang saja sadar bahwa Bible is scam. Bible adalah penipuan, seperti pengakuan para pendeta ini. We have to be free. We have to be free. We are Africa. Have to be free. Africa have to be free. Africa have to be free. I'm banning this your stupid Bible because I am the lion. When I catch I will say, let me just suffer. When who told you that I'm a prophet? I said your Bible is a scam. Bible is a scam. Bible is a scam. Listen to me. Now so far you know Now so far you know they don't have anything to give it to you. Listen to me. I'm banning the Bible. And understand that this thing doesn't have power. God is alive. God is alive. God is alive. But it's not the God of Bible. It's not the God of Bible. It's not the God of the Bible. God of the Bible is a scam. There is no power in it. 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 It's fake. That is why we are banning it. We are banning it. There is nothing in it. There is nothing. There is nothing. There is nothing. Jika cara kejam seperti ini dilakukan oleh warga negara yang terbelakang seperti Afrika terhadap Bible-nya, kita bisa melihat perbedaannya di negara-negara maju. Mereka cukup melarang saja peredaran Bible untuk dibaca, seperti halnya yang terjadi di benua Eropa dan Amerika, dan kini sudah merambat ke dataran China. Nah, sekarang bagaimana dengan jemaat Kristen di negara plus 62 ini? Coba dipelajari Bible kalian secara teliti dan cermat. Pasti penuh dengan kontradiksi antara doktrin dari Yesus dan Paulus. Belum lagi ayat-ayat brilian yang mengundang nafsu dan syahwat, atau kami biasa menyebutnya sebagai ayat-ayat keramat, yang dikenal oleh Mbah Google dengan sebutan ayat porno Bible. Jika kalian tidak percaya, silahkan kalian buka sendiri kitab kalian sekarang. Tim Studio Islam terus terang malu mau menunjukkannya kepada kalian semua. Sosok mantan pendeta bernama Ibrahim Richmond ini, dulunya adalah seorang pendeta yang telah mengabdi di Gereja Kristen Afrika Selatan selama 15 tahun lamanya. Selama menjadi pendeta, beliau memiliki 100.000 pengikut umat Kristen. Beliau memiliki cara berbicara yang tegas dan dapat didengar oleh banyak orang. Pidatonya pun sejuk dan menenangkan. Kelebihan itulah yang membuat banyak orang di Afrika Selatan menyenangi beliau dan menjadi pengikut. Dahulu, Ibrahim Richmond bekerja sebagai pendeta setiap hari di Afrika Selatan. Beliau selalu berada di gereja untuk berbicara kepada jemaatnya tentang Tuhan Yesus dan kekristenan. Orang-orang yang berani jujur pada dirinya sendiri, dia akan memutuskan untuk masuk Islam atau menjadi mu'alaf.
Dan keuntungan orang yang masuk Islam mendapatkan 2 pahala amal berbeda dengan umat yang Islam sejak lahir. Begitulah kata Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, orang-orang yang telah kami anugerahkan kepada mereka Alkitab sebelum Al-Quran, mereka beriman kepadanya. Apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka berkata, kami beriman kepadanya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami. Sesungguhnya sebelum ini kami adalah orang-orang Muslim. Mereka itu diberi pahala 2 kali. Pahala beriman kepada Taurat dan Al-Quran disebabkan kesabaran mereka. Mereka menolak kejahatan dengan kebaikan dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah kami anugerahkan kepada mereka. Nah, sahabat netizen, bayangkan begitu baiknya Tuhanmu, Allah yang Maha Esa. Ayat ini mengalahkan semua ayat kebaikan yang ada di dalam kitabmu, bahkan melebihi ayat tentang Yesusmu. Karena semua dirangkum, yakni menolak kejahatan dengan kebaikan. Nah, sahabat netizen, kita selanjutnya akan berjalan-jalan. Ajakan mantan pendeta itu lalu disambut baik oleh para pengikutnya. Satu persatu orang di gereja itu mulai mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, dan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi dan utusan Allah. Selanjutnya, anggota jemaat ramai-ramai membawa teman dan handai tolan ke gereja. Akhirnya, ratusan sampai ribuan orang datang lalu lalang ke gereja ini untuk bersyahadat masuk agama Islam. Nah, sahabat netizen, sampai di sini dulu ya video dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa diambil hikmah dan manfaatnya, dan bisa menjadi sarana edukasi untuk mencerdaskan umat, menstimulus akal agar lebih bisa membedakan dan membandingkan mana yang hak dan mana yang batil. Lion of Judah, Agune Chemba.